Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Bang Asni Official. Hari ini kita berada di Pendopo Jafarudin, Kabupaten Tanah Tidung, dalam agenda mengikuti kegiatan sosialisasi tentang data DTKS, yaitu data terpadu kesejahteraan sosial di wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Jadi kita akan coba memberikan informasi mengenai DTKS pada kesempatan kali ini. Ikuti terus ya videonya. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi mengenai DTKS ataupun tentang kegiatan sosial yang berjalan di wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Jadi jangan lupa subscribe ya, share dan komentar di kolom yang telah disiapkan, karena sedikit banyaknya dari komentar dan masukan teman-teman itu akan membantu kami dalam melaksanakan kegiatan sosial di wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Oke, terima kasih. Di pagi yang berbahagia ini dalam acara sosialisasi data terpadu kesejahteraan sosial dan mekanisme penyaluran BLT dana desa, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini mendapatkan ridho di sisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yafi'u wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidzil kalimati wassallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, Tuhan yang wajib disembah, kami haturkan puja dan puji kehadirat-Mu, agar kegiatan yang kami hadiri ini penuh dengan rahmat-Mu, sehingga yang kami yang hadir di sini dalam limpahan-Mu, dan kehidupan kami selalu dalam ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Tanah Tidung, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Asisten 1 Bapak Yusuf Badrun, sekaligus beliau juga sebagai Kepala Bapeda Kabupaten Tanah Tidung. Yang saya hormati Bapak Inspektur Inspektorat atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dinas, Kepala Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau BLT DD tahun 2022. Bapak Asadu yang kami hormati, perkenan kala kami menyampaikan laporan kegiatan pada hari ini. Yang pertama adalah dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang kedua, Perpres 104 Tahun 2001 tentang rincian APBD tahun 2022. Yang ketiga, Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang keempat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Yang kelima, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Yang keenam, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 tentang pengelolaan dana desa dan rincian desa. Yang ketujuh, Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 berjumlah 32 desa. Ketua Badan Perwakilan Desa berjumlah 32 desa, 5 dari OPD Kecamatan, 11 dari pendampingan desa. Kemudian di sini juga dapat kami sampaikan sedikit ada tambahan untuk Pakades desa-desa yang melaksanakan pemilihan Badan Perwakilan Desa tahun ini sudah berakhir sebanyak 25 desa. Saya harapkan 15 desa sudah melaksanakan pemilihan PPD, kemudian 10 desa yang
silakan Pak Camat bisa membantu. Bagi kita semua, sebelum saya bacakan sambutan Bupati, saya ingin menyampaikan permohonan maaf beliau bahwa Pak Bupati saat ini sedang kurang enak badan, halangan hadir, demikian juga Pak Wakil. Kami baru dapat perintah tadi pada saat bersama-sama melaksanakan kopi morning karena harus berbagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita mendapat kunjungan daripada klien yang baru. Beliau menghadiri ke Kodim bersama dengan Pak Asisten 2 dan akhirnya Pak Sekda juga masih berlangsung kegiatan jumpa pagi pada hari ini, dan beliau menugaskan kepada kami pada desa Kabupaten Hidung Balo 14 Februari 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yang saya hormati, percepatan pembangunan infrastruktur pemerintah dan sarana prasarana pelayanan publik yang terintegrasi dan terkoneksi hingga ke desa-desa, khususnya dalam upaya mengentaskan kemiskinan demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karantinung yang lebih baik. Maka perlu adanya basis pendataan secara terpadu dan tersistem kepada masyarakat yang kurang mampu dapat menerima bantuan kemanusiaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terlebih di masa pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih belum usai. Semoga kita senantiasa sehat dan tetap tabah dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Hadirin yang saya banggakan, pembangunan satu basis data terpadu untuk penetapan sasaran program-program perlindungan sosial atau penanganan kemiskinan di Indonesia hingga daerah merupakan wujud kepedulian pemerintah atas nasib rakyatnya. Pada tahun 2019 terjadi perubahan kebijakan, yaitu perubahan nomenklatur data terpadu menjadi data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan data terpadu yang diperluas bukan hanya data fakir miskin saja, tetapi juga meliputi data kesejahteraan sosial lainnya, yaitu data bantuan sosial, data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, dan data potensi dan sumber kesejahteraan sosial PSKS yang dipotong yang PSKS. Hadirin yang berbahagia, pada tahun 2020 lalu penetapan DTKS mengalami perubahan dari sebelumnya, yaitu sebelumnya 2 kali dalam setahun menjadi 4 kali dalam setahun yang dilakukan pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Adapun pemutakhiran DTKS sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2021. Kami ulangi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang pedoman umum verifikasi dan validasi DTPMM dan OTM menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, kabupaten kota dengan menggunakan aplikasi 6NG. Kemudian berdasarkan Perpres Nomor 104 Tahun 2021 pada pasal 5 ayat 4 bahwa pemerintah desa diwajibkan menyalurkan PLT dana desa minimal 40%. Saya ulangi, minimal 40% dari pagu dana desa. Dalam hal penyaluran PLT-DD, salah satu data yang dijadikan rujukan untuk melakukan verifikasi penerima PLT dana desa adalah data terpadu kesejahteraan sosial atau DT
Sosialisasi terkait DTKS dan surat edaran PLTDD ini penting kiranya menjadi perhatian kita bersama, terutama dalam melakukan pembagian PLTDD kepada masyarakat agar dapat melihat secara cermat dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Oke, kita sudah dengarkan bersama sedikit penjelasan dari asisten 1 mengenai perubahan dan mendatur tentang penggunaan DTKS. Jadi, DTKS itu sudah dilakukan penggunaan di hampir seluruh kelembagaan di Republik ini, sehingga sampai ke wilayah pelosok, terutama Kabupaten Tanah Tidung, di mana semua bantuan program bansos pangan maupun bansos BLTDD maupun dia BST dan juga PKH semua harus masuk dan mengacu kepada data DTKS. Nah, inilah mengapa pemerintah pusat melalui daerah dan juga bersama dengan kelembagaan seperti Dukcapil dan Kemendagri untuk memperluas cakupan dari penggunaan data DTKS. Karena apa? Data terpadu kesejahteraan sosial hari ini digunakan untuk memberikan bantuan kepada warga yang kurang mampu dan berhak mendapatkan bantuan, tidak terlepas dari dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat melalui desa dengan sistem bantuan langsung tunai atau BLTDD. Itu mengacu kepada Perpres bahwa salah satu poinnya adalah data yang diusulkan merupakan data yang berada di DTKS. Lalu jika masih ada warga yang tidak masuk DTKS, baru bisa digunakan data di luar DTKS. Jadi sebagai informasi teman-teman bahwa hampir seluruh desa di se-Indonesia itu menggunakan Perpres ini, bahwa ada kriteria yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa dalam menjalankan sistem pembagian BLTDD. Salah satunya tadi yaitu menggunakan data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Hari ini kami informasikan untuk wilayah Kabupaten Tanah Tidung hampir seluruhnya sudah memiliki username bagi operator desa untuk mengupdate data DTKS-nya melalui 6NG online yang telah dibuatkan username dari desa ke desa. Jadi, pemerintah desa untuk wilayah Kabupaten Tanah Tidung hari ini tidak lagi berbicara bagaimana mendata, tetapi bagaimana mengaktifkan data DTKS di desa masing-masing. Mengupdate-nya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kemensos dan operator kabupaten kota. Agar apa? Kita memperoleh data yang valid di wilayah desa masing-masing. Nah, ini pada intinya adalah bahwa DTKS ini akan digunakan untuk memberikan bantuan kepada warga yang terdaftar DTKS dan dianggap kurang mampu dan layak menerima bantuan. Jadi jangan coba-coba lagi bahwa memberikan bantuan itu asal memberikan bantuan saja, tetapi hari ini harus diperhatikan bahwa warga ini memang benar-benar tidak mampu dan terdaftar di DTKS. Dan apabila tidak terdaftar di DTKS, silakan dilakukan pendataan oleh desa untuk memberikan edukasi masyarakat bahwa tidak semudah itu untuk mendapatkan bantuan jika dia dianggap tidak mampu. Karena selama ini kita tahu bersama bahwa BPK dan juga aturan-aturan yang ada itu jelas mengatur tentang kriteria orang yang berhak mendapat bantuan dan sanksi bagi mereka yang berpura-pura miskin untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Dan selain itu juga program ini telah dikoordinasikan oleh Kemenka dan PMK serta Kemendagri, Kemendikbud dan lain-lain mengenai bantuan yang ada di desa. Oke, jadi jangan lagi asal memberikan bantuan. Bantuan semuanya sudah diatur oleh aturan yang ada. Jadi untuk teman-teman baik PSM, pekerja PKH maupun yang lain silakan mengutarakan aturan yang ada. Terus teman-teman kepala desa silakan menggunakan juga aturan yang ada untuk memberikan bantuan kepada warganya. Karena apa? Jangan sampai kita memberikan bantuan double dan jadi temuan dari BPK RI. Nanti tahun ini akan mengembalikan bantuan yang diambil dan double akan mengembalikan dana yang telah digunakan. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. See you, sampai jumpa di informasi berikutnya.